Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah diakui dunia. Faktanya, dari 167 negara, Indonesia menempati urutan ke-54 dengan skor dalam tabel demokrasi sebesar 6,71 poin. Demikian laporan media ternama asal Amerika Serikat, The Economist, dalam Economist Intelligence Unit. Namun hadirin, capaian indikator demokrasi tersebut masih jauh dari kategori baik. Indonesia masih tergolong float democracy atau demokrasi cacat. Tentunya kita merasa sedih hadirin. Pada pemilu 2024 ini telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi. Keberpihakan dari oknum aparat dan pejabat sangat nyata pada salah satu calon tertentu. Bahkan money politik, bagi-bagi uang, dan apapun yang diminta dan diinginkan oleh pemilih diberikan oleh calon-calon kontestan untuk mendapatkan suara. Jika mentalitas seperti ini sudah menjadi budaya politik, lantas di mana lagi letaknya pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil? Jika ambisi untuk terpilih sampai melanggar pilar-pilar demokrasi, lantas wakil rakyat mana yang bisa dipercaya dan tulus memperjuangkan rintihan-rintihan rakyatnya? Dalam konteks ini, kami merasa tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi حولك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembutlah terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin seiman dan seaqidah yang kami banggakan, Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran terjemahan As'ad Yasin halaman 193 menjelaskan bahwa ayat ini telah menetapkan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan melalui musyawarah. Nas ini sudah pasti bahwa musyawarah merupakan mabda asasi atau prinsip dasar dalam Islam. Kemudian, Profesor Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dipanggil dengan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menuliskan satu topik khusus ketika menafsirkan ayat ini dengan judul Syura sebagai sendi masyarakat Islam, di mana secara de facto dalam ajaran Islam dibedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat seperti ibadah, syariah, dan hukum dasar itu adalah dari Allah. Sedangkan urusan dunia seperti ekonomi, sosial, politik, dan hubungan biasa antara manusia hendaklah dimusyawarahkan. Ketika musyawarah berlaku, maka ada dua domain yang menjadi bahan pertimbangan, yakni maslahah, sesuatu yang lebih baik untuk umum, dan mafsadah, sesuatu yang membahayakan untuk umum. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 ini, setidaknya ada 5 etika berdemokrasi dalam bermusyawarah, yaitu pertama, bersikap lemah lembut, penuh empati dan menghargai semua kawan bicara. Yang kedua, memberi maaf dengan berlapang dada.
tidak dendam, tidak mudah tersinggung, dan selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan selalu berdoa diakhiri musyawarah. Dan yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyerahkan sepenuhnya hasil keputusan bersama kepada Allah. Karena pada hakikatnya keputusan tersebutlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika 5 etika ini dilaksanakan secara baik, maka setiap masalah akan dapat diputuskan dengan win-win solution, bukan win-loss solution, apalagi loss-loss solution. Betul hadirin? Tentu betul. Hadirin dan hadirat pencinta Al-Quran rahimakumullah, mestinya kelima etika berdemokrasi inilah yang harus kita budayakan dalam bermusyawarah. Karena musyawarah merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Apa jadinya negara ini bila para pemimpin bersikap otoriter, tak mau mendengar saran dan pendapat orang lain, temperamental, merasa paling benar dan paling berkuasa, bahkan merasa dirinya sebagai Tuhan? Lihatlah nasib Raja Namrud, sang penguasa negeri Babilonia, tewas dengan hina oleh seekor nyamuk. Fir'aun, sang raja Mesir yang gagah perkasa, mati tenggelam di Laut Merah. Raja Jalut, sang raksasa zalim, tewas oleh batu dari ketapelnya anak kecil bernama Daud. Ironisnya hadirin, azab Allah tidak hanya diderita oleh penguasa zalim tersebut, tapi juga dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Tentunya kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia, sebagaimana yang terjadi di negara-negara diktator lainnya di dunia ini. Agar kita terhindar dari penguasa dan pemimpin zalim tersebut, maka seruan-seruan Allah seperti etika berdemokrasi harus kita junjung tinggi, kita patuhi dan laksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Dan
Bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 619 menjelaskan bahwa ayat ini berisi pujian terhadap kelompok Ansor yang membela Nabi Muhammad dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah. Mereka taat dan patuh terhadap perintah Allah dan selalu mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Walau khitab ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya juga berlaku universal. Artinya, perintah tersebut juga berlaku untuk kita semua. Hadirin, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa pertama, Indonesia adalah negara demokrasi. Agar kategorinya meningkat dari cacat menjadi baik, maka 5 indikatornya, yaitu proses pemilu dan pluralitas, fungsi pemerintahan, partisipasi publik, budaya politik, serta kebebasan sipil harus segera diperbaiki. Yang kedua, Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, maka Indonesia harus membudayakan 5 etika dalam bermusyawarah, yaitu bersikap lemah lembut, mudah memberi maaf, membulatkan tekad, membangun hubungan yang kuat dengan Allah, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum mengakhiri syarahan ini, kami akan menyanyikan sebuah lagu Berkibarlah Benderaku, karya Gomlo, yang kami gubah liriknya sebagai berikut. Berkibarlah bendera negeriku, menyalalah demokrasiku, tunjukkanlah kepada dunia Indonesia menjunjung etika. Kami ingin pemilu yang adil, bebas, jujur, rahasia. Kami ingin pemimpin yang adil, bersih dari kecurangan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.